الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, terima kasih Qori kita Maulidar. Baik, jamaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke dalam tema kita perkara hilangnya hidayah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Taufik Nuh. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih nih guru udah ngasih waktunya buat kita hadir di sini, Masya Allah. Baik, guru ini perkara hilangnya hidayah ini seperti Ali tadi bilang nggak berasa kadang-kadang. Kadang-kadang kan kok aneh tambah kurang rajin ya sholatnya. Kok aneh kurang rajin ya sedekahnya. Kok aneh sekarang gampang marah ya. Kok aneh, nah ini tanpa terasa terus terkikis gitu loh. Nah mohon ilmunya nih guru, kira-kira gimana kita jadi sadar, oh ya Allah ternyata ada beberapa hidayah yang hilang dari saya. Bagaimana saya kembali konsisten dengan apa ibadah saya. Silakan guru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin, amma ba'd. Pemirsa Inews TV dimanapun berada dan juga bunda yang berada di studio, mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi tema kita ada beberapa perkara hidayahnya Allah dicabut dari kehidupan kita. Ya. Maka sering saya katakan, pemirsa yang ada di rumah, ya, hidayah Allah itu kalau bahasa kita bilang enggak ujug-ujug Allah kasih hidayah. Ya. Ngerti Bu, enggak ujug-ujug. Enggak tiba-tiba. Enggak tiba-tiba Allah kasih hidayah. Ya. Kita semua berharap, apalagi kita yang beriman kepada Allah, kita yang bertakwa kepada Allah, kita kepengen ya selalu dalam hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi ketika kita kepengen dalam hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tadi amalia kehidupan sehari-hari kita jangan jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Contoh kecil saya katakan, ya, orang bilang pergi haji itu kalau punya duit banyak bisa pergi haji. Sesungguhnya haji bukan karena punya duit banyak. Haji itu pun karena hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kalau kita ingin melihat, ya, rumah ngontrak, gaji pas-pasan, ya. Tapi kok bisa pergi haji? Ya, tapi kok bisa pergi umrah? Artinya apa? Tadi hidayah Allah ndak ujug-ujug Allah berikan, bagaimana amalia kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu Bang Ali kira-kira tadi itu ya. Ada saya punya tadi itu kenalan, Masya Allah, rumah ngontrak, anak 4, ya, bini nggak ngapa-ngapain, tapi pergi haji. Allah kirim. Ya, cuman apa? Tadi sholatnya tepat waktu, ada rezeki sedikit mau infak mau sedekah. Ya, nah Allah lihat amalia yang begini ini. Ya, ini sholat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, sedekah ogah, sedekah ogah. Tapi pengen dapat hidayah. Ya,
Maka itu tadi ya, hidayah Allah akan hilang pun bagaimana hati kita kepada Allah. Bagaimana hati kita kepada manusia. Contoh kecil ya, hati kita kepada manusia. Nih tadi contoh haji tuh. Contoh kecilnya bagaimana hidayah itu bisa hilang dari kehidupan kita Bang Ali. Contoh kecil hati kita nih. Hati kecil kita jangan suka menilai orang itu yang jelek aja. Itu hilang hidayah Allah tuh. Ya. Menilai orang salah aja, hilang hidayah Allah. Ya. Bagaimana kita menilai orang tadi dari sudut pandang karena rahmat dan iman kita kepada Allah. Ya. Ini kan kita kadang-kadang kagak. Ada si Anu berzina. Masya Allah, habis diomongin. Dibully terus. Dibully semua. Itu anaknya Ustadz itu yang zina. Terus deh. Habis deh semua. Ya. Bagaimana kita bisa melihat keadaan tadi dengan sorotan iman sehingga hidayah Allah berikan. Ya. Ini jadi saya katakan tadi, hidayah pun Allah akan cabut dari kehidupan kita kalau hati kita selalu menilai orang tadi jelek aja. Ya, itu bisa hilang. Ya. Maka sebenarnya hidayah tadi adalah petunjuk Allah. Ya, kata-kata hidayah ya hampir sama nih Bang Ali nih. Iya. Hidayah itu petunjuk. Taufik itu petunjuk. Ya. Apa sih hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu sesungguhnya hidayah. Maka karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala ya, maka jagalah tadi ya muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muamalahnya sudah bagus, kalau muamalahnya sudah benar, insyaallah hidayah enggak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kadang-kadang yang namanya hidayah ini kan nggak berasa keambilnya nih. Nah, sebaik-baiknya yang mengingatkan tuh gimana sih Ustaz? Kok ente dulu rajin sekarang kagak? Mungkin sebagai teman harus mengingatkan atau gimana? Atau ada apa yang harus kita ingatkan? Jadi kan sama. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berkawan, yang akhirnya apa? Menjadikan hidayah itu akan datang. Kapan hidayah tadi datang? Kapan hidayah akan menyertai dalam kehidupan kita? Tadi saya sudah katakan bagaimana kitanya kepada Allah. Kalau kitanya kepada Allah sudah bagus, hidayah pasti datang. Pasti datang. Ya, jangan suka jelek sangka. Ya, kenapa? Karena Allah sudah mengatakan dalam hadis qudsinya, Ana inda zanni abdi. Aku bagaimana prasangka umatku kepada aku. Ya, kalau kita sudah berprasangkanya baik kepada Allah, ya, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Ya, tapi kalau kita berprasangka, ya, gue begini amat, ya, susah amat, ya sudah itulah yang kita dapat. Ya, maka kalau Allah sudah katakan ana inda zanni abdi, aku bagaimana prasangka umatku kepada aku, ayo terus berprasangka baik kepada Allah sehingga hidayah Allah tetap akan berikan kepada kita. Gitu. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang yang namanya hidayah ini goib, nggak kelihatan, yang hanya bisa kita rasakan pastinya ya. Nah, kira-kira nih Guru, apa saja sih yang bisa menyebabkan hidayah itu hilang? Saya lihat tadi ada satu konten karena kita jauh dari Allah. Selain itu apa lagi nih Guru? Tadi karena jauhnya dengan Allah, ya, karena berburuk sangkanya kita kepada sama manusia. Ya. Apalagi hidayah itu akan hilang. Hidayah itu akan hilang kalau kehidupan kita di dunia terlalu tamak dan serakah. Aduh. Ya. Sama kehidupan dunia tamak, serakah. Bagaimana hidayah akan Allah berikan? Ya. Jadi tadilah saya katakan ya, ketika hidup di dunia sesungguhnya rasa syukur kita kepada Allah tinggi, hidayah Allah akan berikan. Benar. Tapi ketika tadi keserakahan, ketamaan, tadi saya katakan itu akan hilang hidayah dari kehidupan kita. Ya Allah. Nah, berarti Guru artinya kita untuk menjaga hidayah ini salah satunya lingkungan juga ngefek banget ya Guru. Betul. Ya. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang baik, insya Allah hidayah itu akan terus terjaga Guru. Terus terjaga. Kayak saya lah berteman sama Bang Ali begini. Ya Allah, Masya Allah, orang yang soleh, amin. Amin ya Allah. Berteman dengan ibu-ibu tuh yang soleha semua, Masya Allah. Siang-siang begini masih mau duduk di majelis taklim, mau ngaji. Ini kan orang-orang soleha semua. Amin. Kalau orang soleha semua, Masya Allah. Ketika kita berteman
berteman, berkawan dengan orang-orang yang soleh, yang solehah, itu pun akan mendatangkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti jelas banget tuh ya. Beberapa poin yang memang kalau misalnya kita sikapi, insya Allah akan menjaga hidayah kita dan hidayah kita tidak akan hilang ya. Dan sekarang kita kasih kesempatan yuk kepada Umi kita untuk bertanya. Umi udah siap nanya nih? Siap ya? Ayo silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zeta dari Majelis Taklim Umar bin Khattab, Taman Puri Cendana, Tambun Selatan. Pertanyaan saya, bagaimana ya Ustadz supaya kita agar kita bisa menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon pencamarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan guru. Baik, Bunda, bagaimana sih caranya supaya hidayah Allah ini terus terjaga, Stabil gitu ya. terus ya. Maka karena hidayahnya ada kalimat tadi Allah ya. Hidayah Allah berarti ada Allahnya tuh yang akan memberikan hidayah. Bagaimana hidayah itu akan stabil? Bagaimana hidayah itu akan terus dalam kehidupan kita? Maka bagaimana kitanya juga kepada Allah. Allah. Kalau kepada Allahnya bagus, amaliyahnya bagus, maka hidayah tadi akan stabil. Ya. Tadi yang sudah saya sampaikan, amal Allahnya jauh, ya. Salat nggak tepat waktu, apalagi amal sodako ogah melengos melulu. Assalamualaikum. Anak kita diajarin tutup pintu tuh. Anak diajarin tutup pintu, ya. Ketika dengar Assalamualaikum, ayo berinfak. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini sesungguhnya juga Allah yang menuntun tadi orang ini ke rumah kita. Ya. Ketika Allah tuntun orang tadi ke rumah kita, Allah tahu kadar kita. Allah tahu rizki yang Allah berikan kepada kita. Jangan anak kita ajarin tadi, tutup pintu. Bilang mama kagak ada. Ya Allah Rabbi, gimana hidayah Allah akan berikan kepada kita. Ya. Maka tadi ya Bunda, ya, bagaimana supaya hidayah itu tetap terjaga, terjalin, bagaimana Bunda, bagaimana rumah tangga, bagaimana suami terus menjaga tadi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih guruku ya. Jadi saat ini apabila kita jauh dari Allah, sudah pasti kita akan jauh dari hidayah. Itu aja suatu barometer buat kita ya. Kita introspeksi diri. Oh ya Allah, aku jauh dari Allah. Berarti sudah pasti jauh dari hidayah. Aku tidak menyerahkan semuanya kepada Allah, artinya jauh dari hidayah. Ya Masya Allah ya. Dan baik, sesaat lagi kita akan membahas tentang tong kosong nyaring bunyinya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.